sama dia. Berdiri dari tempat tidur, matanya masih terpejam. Jalan dia ke dapur lagi. Tempat dapur itu tempat ruangan makan kami. Ku bilang lah, "Dek, ngapain ya kau udah jam segini tidur?" Ku bilang gitu kan. Dia ngomong kayak gitu lagi. Bang, dia belum mati. Dia nunggu kita di sini. Yo, what's up guys, balik lagi di channel ini bersama aku, Bang Toro. Dan terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan kali ini, aku akan menceritakan kisah horor yang paling serem sejauh ini. Dimana hal sepele yang sangat sepele bisa merubah hidup kalian. Dan ini adalah kisah nyata yang ku alami dalam hidupku sendiri. Kalian mau percaya atau nggak percaya, silahkan kalian pilih sendiri. Tapi aku sampai sekarang pun masih percaya nggak percaya, kayak itu semua hanya mimpi. Tapi memang begitu adanya. Dan kalau aku nyeritakan lagi pun aku bulu kudukku merinding sendiri karena ini memang kisah nyata, memang serem kali ceritanya. Jadi wajar aja kalau kalian nggak percaya. Dan sebelum kita lanjut ceritanya, alangkah baiknya kalian pasang handsfree, sediakan kopi, karena cerita kali ini lumayan panjang dan lumayan horor. Kisah ini ku alami bukan cuma aku aja, tapi sama adikku. Kami dua dulu memang suka berburu di hutan gitu kan, berburu ayam hutan. Biasa anak kampung, nembak secukupnya aja untuk lauk, karena kan di kampung kan jauh dari pasar ya kan. Naik kereta lah aku sama adikku ini kan. Naik kereta, tau lah di kampung-kampung naik kereta butut ya kan. Setelah kami isi bensin kereta butut itu, pergilah kami pagi-pagi mencari lapak di mana ayam hutan sering. Karena kalau kita itu di kampung, kita tengok dulu sorenya di mana dia tidur. Nah, begitu tahu kita tidurnya, besok paginya enak kita tembak, ya kan? Jadi waktu itu sekitar jam 2 atau jam 3 pagi gitulah kan. Aku sama adikku ini nekat kali ya kan, jam segitu kami nembak ayam hutan. Jadi pas aku nembak ayam hutan itu, ku pompa lah senapangku ya kan. Pas ku pompa, ku tembak sekali, gak kena. Ku tembak lagi yang kedua kali, gak kena lagi. Padahal sebelum kami berangkat, teleskop tembak itu udah kami setting, udah seteliti mungkin. Bahkan kalau puntung rokok itu kami tembak, selalu kena. Udah kami tes di rumah ya kan. Terus yang ketiga kalinya, dalam hati aku ngomong, kalau ku tembak kau sekali lagi tapi nggak jatuh, nggak kena kepalamu, berarti kau bukan ayam sembarangan, gitu dalam hatiku. Pas ku tembak ketiga kalinya, betul nggak kena. Udah nggak kena, ayamnya nggak terbang pula. Datang adikku, cuman nih bang, abang kok nggak bisa nembak lagi atau cuman nih? Kalau nggak biar aku aja yang nembak, kata adikku. Udah aku bilang, dek, ini nggak, kayaknya ini nggak ayam sembarang ayam ini, gue bilang gitu kan. Kalau memang ayam hutan asli, 3 kali kita tembak dengan jarak deket ini cuma 3 meternya, udah wajib terbang, ini kok nggak terbang, gue bilang gitu kan. Ala abang ini kayak gitu aja pun, kata adikku kayak gitu kan. Mana ada hal-hal kayak gitu bang, ala itu kayak udah zaman dulu itu bang, kata adikku gitu kan. Adikku orangnya memang skeptis sekali sama hal-hal kayak gitu, dia nggak percaya. Kalau aku masih agak-agak sedikit percaya, masih lumayan aku percaya ya kan. Kalau kami tengok-tengok pun memang ayamnya agak aneh dia. Ayam hutan kan warnanya harusnya itu merahnya mengkilap, sama yang darahnya itu hitam-hitam kebiruan gitu, kayak burung kacer ya kan. Tapi di situ ayamnya hitam semua kayak ayam cemani. Cumanya ininya memang tetap warna putih. Jadi langsung direbut lah ini ya kan, senapangnya sama adikku. Alah udah bang nggak percaya aku ya gitu bang, katanya adikku kan. Dipompa lah senapangnya ini. Dibilang sama adikku, alah kalau kau memang setan, pergi kau, katanya gitu kan. Ditembak kena pula ya kan. Jadi pas ditembak sama adikku ya kan, pas jatuh lah kan bang, memang ayam ini bang, abang nggak percaya, mana ada yang kayak gitu tuh bang, katanya gitu kan. Pas kami datangi lah ayam itu ya kan. Pas kami datangi, matanya itu masih terbelalak gitu nengok, kayak ngikutin arah kami dia nengokin ayamnya. Bayangkan kalian udah ditembak padahal. Situ pun adekku lah takut juga, bang kok kayak gini ayamnya bang gitu kan kau kan bilang nggak percaya kau, gue bilang gitu kan. Udah gitu di dada ayamnya itu gosong, dia warna gosong, terus kayak ada asap-asap hitam gitu. Makin takut lah kami nengok itu ya kan. Aku udah pingin nguburkan aja ya kan, biar nggak terjadi apa-apa gitu kan. Datang adekku malah udah tahu dia takut, tapi malah dibawa pulang ayamnya. Udah bang, kalau memang ada apa-apa kita bang, udah aku yang ngapain, katanya gitu ya kan. Udahlah kan, pergilah kami kan, singkat cerita pulang kami ini.
Pulang kami cuma dapat satu aja. Memang kami dari rumah memang niatkan dapat satu aja. Pulanglah kami kan. Udah dikerjai pagi-pagi ya kan, mau dimasak untuk sarapan pagi gitu kan. Kayak biasa dibubutin gitu kan. Udah kami makan biasa aja, memang rasa dagingnya pun kayak rasa ayam hutan pada umumnya ya kan. Kemudian selang 3 hari barulah terornya kami alami sendiri. Dan kalian mungkin gak akan percaya, adikku ku tengok pagi-pagi jam 2 ngigau dia, matanya tertutup. Jalan dia keluar ke dapur. Jadi aku ngikut lah ya kan dari belakang. Aku di situ kebetulan belum tidur, masih main Mobile Legends aku di situ ya kan. Ku ikutin lah dia, ku ikutin kan. Dia ngigau sendiri. Ku bilang, ngapain ya kau dek? Udah malam ini tidur. Gue bilang, ku pikir ngigau biasa ya kan. Rupanya dia bilang, Bang, dia belum mati. Dia masih di sini. Dia nunggu kita. Katanya gitu. Apanya kau? Bangun kau ngelindur pula. Aku bilang gitu kan. Tiba-tiba dia terbangun. Kok bisa kau di sini bang? Katanya gitu. Kupikir itu ngigau biasa. Rupanya malam kedua kayak gitu juga. Polanya sama juga. Aku belum tidur. Jamnya sekarang jam 2:11. Masih ingat kali aku tengok HP-ku karena aku di situ masih nonton anime. Sama dia, berdiri dari tempat tidur, matanya masih terpejam. Jalan dia ke dapur lagi. Tempat dapur itu tempat ruangan makan kami. Ku bilang lah, dek ngapain ya kau udah jam segini tidur. Ku bilang gitu kan. Dia ngomong kayak gitu lagi. Bang, dia belum mati. Dia nunggu kita di sini. Merinding aku nyeritakannya kan. Memang kayak nyata kali memang. Disitulah aku menyadar, oh ini bukan sembarangan ngigau adikku ini gitu kan. Apa ada sangkut pautnya sama ayam hutan yang kemarin kami makan? Aku udah mikir situ. Pikiranku udah mulai kacau di situ. Malam ketiganya pun kayak gitu juga. Polanya sama percis. Terus aku disitu udah nggak tahan juga. Apa aku cari orang pintar aja? Aku udah kayak gitu atau ustadz? Aku udah gitu aja mikirnya ya kan. Aku takut juga lah adikku kenapa-napa ya kan. Sebagai abang aku ada rasa khawatirku. Rupanya hari keempatnya udah biasa aja kami. Kayak hari-hari biasa, nggak ada lagi ngigau-ngigau itu, nggak ada teror-teror horor. Tapi seminggu kemudian, disitulah adikku makin parah. Dia udah nggak selera makan, kurus kali dia, udah kayak tulang semua. Parahnya lagi, dia nggak ada makan satu hari itu, tapi muntah-muntah. Muntahnya warna hitam. Ada pula bulu ayam gitu, bulu ayam warna hitam dimuntahkan sama dia. Wih ya, aku ya Allah, apa nggak makin merinding kali aku ya kan. Ku tengok pula muntahnya itu ada ceker ayam. Ingat kali aku ceker ayam hutan itu warnanya hitam. Ya percis kayak yang dimuntahkan itu. Aduh, aku makin kacau kali pikiranku aku di situ. Aduh, kayak mana adikku ini. Gue bilang sama adikku, kau pun dek kan udah aku bilang kemarin itu bukan sembarang ayam itu. Enggak lo bang, katanya. Enggak matam itu, gue bilang. Ini udah kayak mana nih, enggak mungkin kak. Kau dari semalam enggak ada kau makan, tapi kamu bisa pula muntah kayak gini. Tambah lagi keluar pula dari mulutmu itu ceker ayam sama bulu-bulu ayam, kayak mananya kau ini dek. Gue bilang gitu kan. Iya, aku udah stres sekali aku nengok adikku situ, entah kayak mana lah aku ini. Jadi besok-besoknya, gue beranikan lah ya kan. Gue panggil Pak Ustadz di situ, bukan Ustadz sih, guru ngaji gitu ya kan. Adalah namanya si Polan lah kita bilang ya kan. Pak, malam-malam itu adikku di situ ngigo aja udah malam-malam. Jam 1 malam aku datangi bapak itu ya kan. Apa dek? Kata bapak itu kan. Pak tolonglah pak, adikku entah kenapa pak makin parah kali pak, muntah-muntah, ngigo sendiri. Gue bilang gitu kan. Oh iya dek, ya bentar dulu bapak ganti ya. Bapak itu keluar cuma pakai sarung, tau lah kan bapak. Udah malam ya kan. Pergilah aku sama bapak itu ya kan, naik keretaku ya kan, ke rumahku. Setibanya di rumahku, adikku makin parah lagi, weh. Parah kali ku tengok di situ dia. Bapak itu tengok, loh, kayak mana ini, katanya bapak itu kan. Udah di situ udah dijampe-jampe, udah baca Al-Quran, semua dibacain wah udah kayak mana-mana disembur kayak badukun. Tetep nggak ngaruh. Bapak itu pun nggak tahu apa penyebabnya.
Memang sengaja nggak ku ceritakan apa penyebabnya ya kan. Karena dalam hatiku ya kan, kalau memang bapak itu punya ilmu untuk ngusir-ngusir hantu-hantu kayak gini, nggak perlu ku kasih tahu, pasti dia tahu penyebabnya gitu kan. Pasti tahu dia solusinya. Aku dalam hatiku kayak gitu aja ya kan. Ku tengok-tengok, iya bapak ini nggak taunya ya, banyak gaya bapak ini kan. Nggak tahu dia rupanya. Bapak itu nyerah lah. Udah 3 hari bapak itu ngobatin adikku, nggak ada solusinya. Besoknya ku cari lah di Google, ku cari di mana-mana dukun yang ampuh, nggak ada juga. Rupanya ada kenalan bapakku. Dibilang sama bapakku, "Le, coba kau datang ke Wak itu. Wak itu kemarin katanya ada kawannya dukun. Dukunnya sakti katanya, bisa ngobatin segala macam penyakit. Tapi penyakit mistis," katanya bapakku itu kan. Kalau penyakit-penyakit dokternya nggak bisa, tapi kalau penyakit-penyakit kayak gini kayaknya bisa lah kawannya Wak itu, katanya bapakku kan. Pergi lah aku situ ya kan, masih jam-jam siap maghrib ya kan. Siap maghrib aku langsung pergi. Begitunya aku tanya Wak itu, "Wak, iya Wak, katanya Wak punya kawan dukun," kata bapakku, katanya sakti bisa ngobatin segala penyakit tentang hal mistis gitu. "Oh iya dek." Nah gitu kan, ditelepon lah sama Wak ini ya kan. Ditelepon sama Wak ini, "Oh iya," kata mbak dukun itu ya kan, "bisa, tapi kalian jemput ke rumahku ya, aku nggak ada kendaraan," katanya dukun itu ya kan. "Tapi nanti ya jam-jam 11 atau nggak jam 12, ini masih banyak tamuku," katanya mbak dukun itu. Kutunggulah di rumah Wak itu ya kan, sampai jam tengah 12. Udah jam tengah 12, pergilah aku sama Wak itu ya kan. Perjalanannya cukup lama, 1,5 jam gitu. Tau lah kalau 1,5 jam itu di kampung-kampung, tau lah ya kan jalannya. Masih becek-becek, paling mah batu koral, nggak ada aspal kayak di kota ya kan. Penuh perjuangan lah aku sama Wak itu ya kan. Sesampainya di rumah dukun itu, kami ketok pintunya, tok tok tok, "Mbak, oh mbak, permisi mbak." Pas kami masuk, mbak itu langsung, "Loh, apa ini?" katanya nengok aku. Mbak itu kayak seolah-olah langsung tahu. Itulah kan kalau memang dukun yang sakti ya kan. Nengok aku langsung tahu mbak itu. "Loh, ini udah parah ini," katanya gitu kan mbak itu kan. "Loh, apa mbak? Bukan aku yang sakit," gue bilang gitu. "Adikmu yang sakit kan?" Kata, "Iya mbak," aku bilang gitu kan. "Iya, tapi aku nampak wajahmu langsung ketara loh," kata mbak itu kan. Nggak banyak cerita, mbak itu udah langsung bergegas kami. Kambam 3 kami naik keretaku. Kambam 3 kami kan. Udah sesampai di rumahku, langsung mbak itu nengok adikku. Waduh, "Kalian berbuat apa kalian?" katanya. "Ini kalian semalam nembak ayam," kata mbak itu. "Oh iya mbak," aku bilang gitu kan. Dalam hatiku, "Oh mak, ini betul ini mbak ini." Padahal nggak ada aku bilang apa-apa, udah tahu dia gitu kan. "Iya mbak, aku memang udah nembak ayam kemarin mbak. Udah aku bilang sama adikku, jangan tembak itu dek," gue bilang gitu kan. "Ini nggak betul ayamnya, udah 3 kali mbak kami tembak mbak. Udah 3 kali mbak aku tembak mbak." Dalam hatiku yang tembakan ketiga ini mbak, aku bilang, "Kalau memang kau nggak sembarang ayam, ku tembak ini pasti kau nggak kena," aku bilang gitu kan mbak. "Betulan nggak kena mbak, tapi adikku ngerengkel kali mbak, malah ditembaknya. Dia nggak percaya memang mbak sama-sama orang yang kayak gitu mbak," aku bilang gitu kan. "Oh alah, itu yang kalian tembak bukan sembarang ayam loh le," kata kakek itu, kayak kata mbah itu kayak gitu kan. "Jadi apa maksud mbah?" aku bilang gitu kan. "Yang kalian tembak itu siluman." "Walah," kata mbak itu kan. "Siluman yang ada di daerah itu memasuki ayam hutan itu sebagai wadahnya." Waduh, aku denger dari situ, langsung kayak tertusuk, kayak tersambar petir aku di malam-malam hari gitu ya kan. "Waduh mbak." Jadi aku tanya lah kan, "Jadi kayak mana mbak? Ada jalan keluarnya ini mbak?" Gue bilang gitu ya kan. "Ada le, tapi pilihannya cuma 2. Antara nyawa adikmu atau tulang-tulang ayam yang kalian makan semalam kalian kumpulin, kalian pulangin lagi ke daerahnya itu yang kalian tembak," kata mbak itu. "Ya kayak mana tulang ayam udah kami makan, kami suruh kumpulin ya kan, suruh pulangin lagi ke hutan itu. Mana lah bisa." Gue bilang lah, "Mana lah bisa mbak," gue bilang. "Ayamnya udah seminggu yang lalu kami potong mbak," gue bilang gitu kan. "Tulang-tulangnya pun kami makan mbak," gue bilang gitu ya kan. Walah, jadi kepiye iki?" katanya mbak itu ya kan. Oh iya, biar tau kan ya, mbak itu laki-laki bukan perempuan ya. Terus kan, "Walah cemana ini?" kata mbak itu kan. "Jadi mbak cemana bang? Gak ada jalan keluar lagi nih mbak," gue bilang gitu kan. "Gak ada loh le,
Jalan keluarnya cuma dua itu, katanya gitu. Apa nggak makin pening aku di situ? Mbak itu pun nggak ada solusi lain, karena memang penjaga situ kuat kali, apanya katanya, ilmunya, kata Mbak itu. Mbak itu kalau ngelawan, Mbak itu yang akan mati. Jadi cemana lah ini ya Mbak? Aku terus angkat tangan le. Kalau ilmuku belum cukup untuk mengusir siluman itu, katanya Mbak itu ya kan. Waduh, cemana lah ini. Pulanglah Mbak itu ya kan, di malam itu. Begitu pulang diantar sama Wawa itu tadi, malam-malam itu adikku nggak bisa apa-apa, kayak gitu aja dia. Mau muntah nggak ada lagi yang dimuntahkan, udah kosong perutnya dia, udah kayak tulang semua. Apa nggak kasihan aku ya kan nengoknya ya kan. Bapak aku sama aku situ pun histeris sekali. Aduh, apa nggak makin pening aku, bapak sama aku menjaga adikku aja setiap malam ya kan, sampai cuti orang itu kerja kemana lah. Jadi aku sebagai abang ya kan merasa tanggung jawab aku yang ngajak dia berburu kemarin itu ya kan. Coba aja lah kalau nggak aku kasih senapangnya sama adikku nggak bakal kayak gini. Aku udah mikir gitu aja. Penyesalan terbesarku yaitu ku ajak adikku malam-malam itu berburu di hutan, berburu ayam hutan. Memang perasaan kami yang udah nggak enak di situ. Pas di tengah jalan kami udah dihadang sama ular kobra. Tahu lah kalau di kampung-kampung katanya kalau udah dihadang sama ular kobra, perjalanan itu udah nggak mulus, perjalanan itu udah ada halangannya. Tapi kami kayak mana masih anak muda ya kan, nggak percaya kayak gitu ya kan. Aku pun kayak mana ya, udah minta petunjuk aku sama yang di langit, tapi belum ada juga dikasih kesehatan sama adikku. Udah minta kesembuhan, bukannya sembuh juga adikku. Iya, aku pening kali di situ ya kan. Terus nekat lah aku ya kan. Nekat aku potong lah kuku adikku ini ya kan. Malam-malam aku sendirian jam 12 ke hutan tempat kami berburu ayam hutan kemarin itu. Begitu aku di sana, wih serem kali yang ku tengok. Nggak percaya mungkin kalian kok aku bilang. Wajahnya, badannya ini badan manusia, tapi wajah asli ayam yang kami tembak itu percis sekali wajahnya. Warnanya hitam semua, ininya putih. Wih, apa nggak merinding aku nengok situ. Tapi karena demi kesehatan adikku, demi kesembuhan adikku, aku beranikan kalau aku yang mati di sini, matilah aku udah gitu aja kan. Perlahan lah aku dekat. Aku dekat, dia makin dekat juga. Tapi dia bukan jalan kayak ngambang gitu ya kan. Aku bilang lah kan, Mbah, aku mohon maaf atas apa yang kami lakukan kepada wadahmu kemarin. Aku bilang gitu kan. Kami di sini niatnya cuma nyari lauk makan, Mbak. Bukan ada mengganggu Mbah sebagai penguasa wilayah ini, Mbah. Aku bilang gitu kan. Mbah itu diem aja. Siluman ayam itu diem aja. Aku panik juga, ya kok diem aja, udah takut dia diem aja ya kan. Apa nggak makin panik aku ya kan. Disitulah udah panjang lebar aku minta maaf, mohon ampun ya kan. Barulah dia ngomong, aku di sini gak butuh darahmu, yang ku butuh darah adikmu. dia bilang gitu. Bawa sekarang ke sini adikmu. Dia bilang kayak gitu. Ya apa nggak deg-degan aku ya kan. Mbah tolonglah Mbah, kalau memang mau Mbah ambil nyawa, ambil aja nyawa aku Mbah. Dia bilang gitu. Dia bilang kayak gitu sama Mbah itu. Apa nggak makin deg-degan aku. Waduh, udahlah Mbah, gini aja lah Mbah. Nih aku di situ sama siluman itu ya kan. Udahlah Mbah, gini aja lah Mbah. Aku rela jadi budakmu Mbah, tapi sehat. Aku rela jadi budakmu Mbah, tapi lepaskan penyakit yang ada di diri adikku Mbah. Aku bilang gitu ya kan. Siluman itu diam lah sejenak ya kan. Kayaknya mikir gitu aja kan. Oh ini bagus juga tawarannya, mungkin gitu kan. Selang beberapa saat, Apa yang bisa kau lakukan untukku? tanya gitu kan. Semua perintahmu akan kulakukan Mbah, aku bilang gitu kan. Terus Mbah itulah dibilang gini, ngangguk-ngangguk Mbah itu kan. Udah, kalau memang kau niat melayani aku seumur hidupmu, aku minta tumbal setiap malam Jumat Kliwon. 1 kepala kambing kamu letak di sini, dan setiap malam ragamu melayani diriku, walaupun jasadmu ada di mana. Setiap malam ragamu akan kusita
kamu itu bukan milikku aja, tapi udah milikku seutuhnya. Dibilang kayak gitu. Aku ya udahlah, yang penting aku nggak mati ya kan, dan yang penting adikku sehat. Oh ya udah mbak, ya udah mbak, aku udah gitu aja kan. Terima kasih ya mbak. Jadi kapan ini mbak kesepakatannya dimulai? Mulai saat ini juga. Dibilang mbak kayak gitu. Udah mbak, udah mbak. Terus kan nggak ingat apa-apa lagi aku di situ. Tiba-tiba kayaknya aku pingsan ya kan. Pingsan tiba-tiba aku. Besok paginya udah di teras rumahku, udah di depan teras rumahku. Dibangunnya aku sama bapakku. Le, kok tidur di teras loh? Bangun lo, disiapa aku ya kan, pakai kaki bapakku ya kan. Disuruh aku bangun, terkejut lah aku, kok tiba-tiba aku di sini, kayaknya aku semalam di sana gitu kan. Masuk aku kan lari, bergegas aku lari kan. Ku tengok di kamar adikku. Adikku masih tidur, belum sehat. Dalam hatiku, ya apanya mbak ini, pembohongnya dia semalam gitu kan. Terus mandi lah aku kan, karena udah berkeringat, mandi aku, sarapan aku. Pas sudah siang, ku tengok adikku nyampirin aku. Bang, ngapain abang di sini katanya? Nengok adikku, aku nangis terharu. Aku udah sehat adikku, walaupun badannya masih kurus cungkring, tapi setidaknya dia udah sadar, udah bisa dia nyapa aku. Aku di situ senang kali. Wah, aku terima kasih kali aku sama Mbak Siluman itu lah ya kan. Sudah bisa sehat adikku ya kan, gitulah kan. Tapi pas adikku udah sehat lah adikku kan, kita aku udah seneng lah, udah nggak ada lagi kayaknya beban hidupku ya kan. Malam pertama aku laluin lah ya kan. Terus udah sehat lah itu ya kan. Inilah tibalah malam yang aku nanti. Gak tidur aku malam itu karena aku takut nanti ragaku jadi budak siluman itu ya kan. Sambil baca ayat Al-Quran lah aku ya kan, dalam HP ya kan. Aku kan gak bisa aku baca Al-Quran, betul aku gak tahu aku baca Al-Quran ya kan. Ku download MP3 ya kan, di YouTube ku download di semua ayat kursi segala macam, ku sudah download ini ya kan, biar ku denger malam itu. Kalau memang setan ini datang, kepanasan kupingnya ya kan, denger ini ya kan. Rupanya nggak sengaja aku tertidur aku di situ, ngantuk kali kayaknya rasa itu malam itu kan. Tertidur aku, tiba-tiba aku terbangun, lah nggak ada apa-apa ya kan. Di situ oh berarti aku udah berarti ini memang karena suara-suara murotal Al-Quran ini aku selamat, aku gitu ya kan dalam hati gue ya kan. Besok malamnya, malam kedua setelah itu ya kan, kulakukanlah yang kayak malam pertama, biar nggak datang siluman itu ya kan ke rumahku ya kan. Pasang ya kan, tapi aku sih udah agak tenang, aku udah nggak ku tahan ngantuk gue ya kan, udah ngantuk langsung tidur. Begitu aku tidur, tersentak aku bangun, udah nggak di kamarku aku, udah jadi pelayannya siluman itu. Ya udah, ceritanya cukup sampai situ aja lah ya kan. Pokoknya serem kali ya kan. Sampai sekarang setiap malam aku selalu dijemput sama siluman itu. Kalau bisa kalian lihat, buat kalian anak-anak indigo, dia lagi ada di belakangku ini. Aku mau dijemput sama mbak itu.